Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada anak-anak semuanya. Kelas 10 baru SMK Negeri 8 Surakarta tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan kurikulum sekolah, yang mana kurikulum ini nanti sebagai pokok pembelajaran yang anak-anak harus diterima di sekolah ini. Tapi sebelumnya kami mengucapkan selamat kepada anak-anak kelas 10. Selamat dan sukses atas diterimanya di kampus SMK Negeri 8 Surakarta. Mudah-mudahan bersama SMK 8 Surakarta anak-anak nanti bisa meraih mimpi dan cita-cita. Anak-anak yang kami cintai dan kami banggakan, dan segenap orang tua siswa yang ada di rumah, pada kesempatan ini konsep MPLS mengikuti sesuai dengan situasi dan kondisi, harus mengikuti sesuai dengan protokoler kesehatan, sesuai dengan juknis petunjuk dari pemerintah, bahwasannya untuk pembelajaran atau konsep MPLS dilaksanakan secara daring. Anak-anak, saya menyampaikan berkaitan dengan kurikulum sekolah sesuai dengan bidang saya, yakni bidang kurikulum. Perkenalkan, nama saya Wagimin, atau sering disapa dengan Pak Emen. Sehingga nanti anak-anak bisa familiar, silahkan dipanggil Pak Wagimin juga boleh, Pak Emen juga boleh. Yang pertama, kaitannya dengan kurikulum sekolah, SMK Negeri 8 Surakarta adalah bagian dari sekolah seni pertunjukan atau sekolah seni dan industri kreatif. Di mana di sekolah ini ada dua kategori pendidikan 3 tahun dan kategori pendidikan 4 tahun. Kedua-duanya merupakan jenjang pendidikan yang mengarah pada seni dan industri kreatif. Dari dua jenjang pendidikan tersebut yang jelas arah dan tujuannya berbeda. Yang 3 tahun nanti seperti apa, yang 4 tahun seperti apa. Ini yang anak-anak nanti harus pahami, bahwa pendidikan 3 tahun arahnya sebagai seniman untuk yang anak-anak mengambil seni industri kreatif. Adapun yang untuk 4 tahun mestinya lebih, tidak hanya sekedar sebagai seniman. Jadi bisa melakukan sebagai seniman yang bisa mengkreat, menciptakan, menata. Sehingga harapannya setelah lulus dari SMK 8 Surakarta tidak hanya sebagai seniman, tapi juga sebagai penata tari dan penata kawitan. Lebih dari 3 tahun kompetensi yang nanti akan diperoleh. Oleh karena itu, kepada anak-anak semuanya yang masuk 4 tahun dan 3 tahun, tidak usah galau, tidak usah risau kenapa saya masuk di 4 tahun dan kenapa masuk di 3 tahun. Jadi harapannya anak-anak semuanya, kalau saya gambarkan pada anak semuanya, kalau seandainya anak-anak itu membeli bakmi, kalau yang 3 tahun itu bakmi tanpa telur, tapi kalau yang 4 tahun bakmi dengan plus telurnya. Jadi itu adalah kelebihan-kelebihannya. Jadi jangan sampai nanti anak-anak merasa rugi, merasa menyesal, sehingga di dalam mengikuti pembelajaran di sekolah SMK 8 Surakarta merasa tidak nyaman. Berikutnya anak-anak, untuk kurikulum sekolah ada beberapa target yang ingin dicapai sesuai dengan visi dan misi sekolah. 3 target capaian sekolah tersebut harapannya bisa mencerminkan atau implementasi dari visi misi tersebut. Kalau saya kelompokkan, diantaranya adalah anak yang bisa menyelesaikan kompetensi di pendidikan di SMK 8 Surakarta. 1, target yang pertama, anak-anak bisa menguasai dari segi keilmuannya, baik ilmu senimannya, kemudian ilmu materi kompetensinya, itu akan diterima anak selama proses pembelajaran di SMK 8 Surakarta. Akan diterima, diperoleh oleh siswa selama berpendidikan di SMK 8 Surakarta. Inilah penguasaan keilmuan.
keilmuan sebagai seniman, keilmuan sebagai seorang fotografer, seorang broadcasting, seorang multimedia dan lain sebagainya, itu akan diperoleh anak untuk capaian target kompetensi sekolah. Target yang kedua, anak-anak nanti diharapkan bisa memiliki pembekalan kompetensi keahlian masing-masing. Jadi target yang kedua adalah masalah kemandirian. Perwujudannya anak-anak nanti akan mendapatkan life skill, pembelajaran untuk bekal hidupnya lewat kompetensi sesuai dengan pilihan anak masing-masing. Yang mengambil seni musik, dia nanti juga akan kompeten sesuai dengan program keahlian seni musik. Yang mengambil program keahlian seni kerawitan, anak nanti juga akan menguasai program kompetensi di seni kerawitan. Yang di tari juga akan menguasai kompetensi keahlian di seni tari. Kemudian yang pedalangan juga kompeten di dalam bidang seni pedalangan. Yang broadcasting juga sama, penguasaan kompetensi di dalam hal program penyiaran program televisi. Dan yang multimedia bisa juga membuat, mendesain komputer, kemudian animasi, desain grafis dan lain sebagainya, yang harapannya itu nanti sebagai bekal anak ketika anak sudah lulus akan mandiri sesuai dengan tujuan sekolah vokasi ya, sekolah SMK, yakni membentuk anak memiliki jiwa wirausaha atau sebagai seorang siswa yang mampu menguasai, mengimplementasikan untuk kemandirian sesuai dengan kompetensi keahlian. Target yang ketiga anak-anak adalah penanaman karakter. Jadi kurikulum sekolah ini dikembangkan dalam rangka untuk pembinaan dan penanaman karakter. Penanaman karakter, PPK, pendidikan dan pengembangan karakter. Disinilah letak bahwa dunia pendidikan tidak hanya sekedar sebagai translate ilmu, kemudian membentuk atau membekali anak dalam hal kompetensi kalian, tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter. Nilai karakter, entah satunya bisa karakter religius, bisa kerjasama, kemudian bisa komunikasi, gotong royong. Itu adalah nilai-nilai karakter yang anak-anak nanti harus kembangkan. Jangan sampai anak-anak yang bersekolah di bidang seni tidak memiliki jiwa karakter yang kuat. Harus dimiliki. Selanjutnya anak-anak, dari 3 target tersebut dilakukan melalui apa? Melalui proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang ada di SMK sangat berbeda dengan program proses pembelajaran di SMA. Ini, apalagi di SMP. Kalau adik-adik semua di SMP, pembelajarannya sifatnya in the classroom, hanya dalam satu ruangan. Tetapi untuk SMK, program pembelajarannya adalah moving class. Moving class. Jadi berpindah dari praktek satu ke praktek yang lain, itu akan mengalami perubahan jam. Setiap jam kemungkinan juga akan berubah. Setiap waktu akan berubah. Hari ini kemungkinan akan berubah, besok juga berubah, sesuai dengan jadwal pembelajaran masing-masing. Nah, inilah letak perbedaannya. Inilah segi negatifnya anak-anak. Kalau pembelajaran moving class, kalau anaknya aktif pasti tidak akan ketinggalan pembelajaran. Tapi kalau anaknya tidak proaktif, pasti itu nanti akan menjadi problem terhadap anak sendiri. Di dalam perpindahan kelas ada anak mungkin yang tidak masuk ke kelas. Dalam perpindahan pembelajaran seharusnya pindah ke kelas yang lain, ada anak yang tidak masuk kelas. Inilah yang nanti akan menjadi permasalahan kalau anak yang bersangkutan tidak memegang prinsip disiplin dalam taat pembelajaran. Kemudian berikutnya, bahwa proses pembelajaran di sekolah SMK, khususnya SMK 8 Surakarta,
terbagi menjadi dua, ada pembelajaran teori dan juga pembelajaran praktek. Nah, teori dan praktek. Teori itu untuk kelompok-kelompok mapel atau mata pelajaran yang kelompok A dan kelompok B. Adapun yang praktek adalah kompetensi C sesuai dengan program kalian. Itulah prakteknya. Dan sifatnya moving class tadi. Pada saat ini anak-anak, pada saat ini untuk konsep pembelajarannya, karena dalam kondisi pandemi COVID-19, sesuai dengan arahan, petunjuk, dan juknis yang telah diberikan kepada satuan pendidikan, bahwa proses pembelajaran akan dilakukan melalui daring atau pembelajaran jarak jauh. Anak-anak dipersiapkan. Apa yang dipersiapkan? Jelas kuota dipersiapkan. Orang tua mohon untuk diperhatikan, dibantu anak-anak, karena hampir nanti dalam waktu 1 semester, kalau belum ada perubahan terkait dengan situasi dan kondisi saat ini, maka pembelajaran akan dilakukan melalui PJJ, pembelajaran jarak jauh, atau dikenal dengan pembelajaran online, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari guru masing-masing. Nih, Bapak Ibu guru sebagai SDM yang ada di sekolah, sebagai tenaga pendidikan, sudah kami informasikan, sudah kami berikan materi bagaimana proses pembelajaran daring, bagaimana proses pembelajaran jarak jauh. Hanya saja nanti mohon bantuan orang tua ikut memantau saat proses pembelajaran tersebut. Waktu yang sangat panjang, waktu yang sangat melelahkan baik siswa maupun orang tua. Inilah Bapak Ibu untuk yang orang tua, mohon bantuan dan kerjasamanya. Apabila dalam kondisi yang sudah normal, dalam kondisi yang sudah zona hijau dan sudah diperkenankan untuk tidak PJJ, maka proses pembelajarannya akan dilakukan secara PTM, pembelajaran tatap muka. Inilah yang diharapkan oleh semua pihak, baik guru, baik siswa maupun orang tua. Rasanya akan berbeda. Belajar dengan bertemu, belajar dengan daring, itu rasanya akan berbeda. Oleh karena itu, anak-anak semuanya mohon untuk dipersiapkan. Selanjutnya anak-anak, waktu pembelajaran PJJ tersebut khusus untuk wilayah Solo, di dalamnya ada SMK Negeri 8 Surakarta, sudah ada informasi dari pemerintah bahwa selama masih zona merah, zona kuning, semua pembelajaran dilakukan melalui PJJ. Oleh karena itu, dalam waktu tersebut mohon keaktifan dari anak-anak untuk update informasi dari sekolah. Selanjutnya anak-anak, hal yang penting saat ini bagi siswa kelas 10 dan bagi Bapak Ibu orang tua siswa, karena selama hampir mungkin masa-masa pendaftaran sampai saat ini belum pernah ketemu dalam bentuk tatap muka. Jadi selama ini masih dalam bentuk kelas maya. Belum ketemu temannya, baru ketemu nomor HP-nya. Belum ketemu nama orang tuanya, belum ketemu alamatnya, karena semuanya masih dalam bentuk jaringan. Nah, oleh karena itu pada masa ini
bagi siswa-siswi semuanya untuk diperhatikan. Yang pertama, anak harus aktif informasi sekolah. Dengan kata lain, update informasi. Baik itu lewat web sekolah, lewat Instagram sekolah, maupun lewat wali kelas. Wali kelas sudah kami sampaikan di pagi hari, kami perkenalkan kepada adik-adik semuanya, mulai dari kelas 10 seni kerawitan 1 sampai dengan kelas 10 multimedia, dengan wali kelas yang nanti akan menemani putra putri bapak ibu, menemani anak-anak kelas 10 selama proses pembelajaran di sekolah, sehingga jangan sampai nanti terjadi putus informasi. Yang kedua, penting bagi anak untuk ikut gabung grup WA kelas. Jadi yang harus dibentuk pertama nanti adalah kelas, kemudian grup WA dari kelas tersebut bersama wali kelasnya, bersama ketua program keahliannya. Nah, disitulah nanti anak-anak bisa bergabung lewat komunitas WA, sehingga segala informasi, baik informasi yang terkait dengan pembelajaran, informasi kepada orang tua, bisa disampaikan lewat grupnya wali kelas atau grupnya siswa. Termasuk juga Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran yang ada di situ, baik mata pelajaran teori maupun mata pelajaran praktek, nanti juga akan ikut bergabung di dalamnya. Karena keperluan untuk penyampaian materi pembelajaran, penyampaian program penilaian yang nantinya anak-anak harus ketahui. Kemudian yang ketiga, hal yang penting saat ini adalah bangun kerjasama antara teman yang satu dengan teman yang lain. Bangun kerjasama, sampaikan informasi-informasi yang positif, informasi-informasi yang membangun, informasi yang bisa membangun sebuah komunitas yang baik, khususnya di kelas yang bersangkutan. Karena kerjasama dan kata kunci komunikasi antar siswa, antar wali kelas dengan orang tua, wali kelas dengan siswa, ini adalah kunci sukses anak-anak semuanya di dalam proses pembelajaran. Karena apa? Wali kelas nanti adalah sebagai orang tua, pengganti bapak ibu kamu yang ada di rumah. Jadi segala permasalahan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan di sekolah, tolong diinformasikan, dikomunikasikan dengan wali kelas. Yang keempat, hal yang sangat penting saat ini adalah memahami proses pembelajaran yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Pahami proses pembelajarannya seperti apa. Selain proses pembelajaran, anak-anak juga harus memahami bagaimana program penilaian yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Ini adalah kondisi yang sangat sulit karena masanya masa pandemi, sangat sulit dan sangat berat. Oleh karena itu kita sikapi dengan nyaman, senang, kemudian penuh dengan kebahagiaan, tetap menjalankan proses untuk pembelajaran dan penilaian sesuai dengan ketentuan. Jangan lupa kerjasama dan komunikasi. Dan yang kelima, hal yang sangat penting saat ini adalah anak-anak tetap menjaga kesehatan dan protokoler kesehatan. Tetap menjaga kesehatan dan protokoler kesehatan. Tidak hanya di rumah, di luar rumah, kewajiban untuk itu. Bantulah pemerintah, paling tidak membantu diri kita sendiri di dalam mutus rantai penyebaran virus COVID-19. Ini anak-anak yang nanti harus diperhatikan.
Ada 5 hal yang sangat penting yang perlu yang saya sampaikan di atas. Kemudian yang berikutnya, bagi orang tua, hal yang sangat penting bagi orang tua, karena kondisi seperti ini, mohon bantuan yang pertama, awasi perkembangan putra putrinya. Di saat anak mengikuti kegiatan pembelajaran, tolong juga dipantau sejauh mana anak mengikuti proses KBM yang dilakukan secara daring oleh Bapak Ibu guru. Yang kedua, aktif informasi dari sekolah. Ada grup orang tua di mana segala informasi nanti juga akan disampaikan lewat situ. Jadi Bapak Ibu bisa aktif mengupdate informasi-informasi yang terkait dari sekolah. Kemudian yang ketiga, orang tua harus ikut bergabung dengan grupnya orang tua siswa yang ada di sekolah. Inilah jaringan yang dibentuk, harapannya bisa memberikan dukungan positif kepada sekolah, bisa memberikan masukan dan saran yang penting untuk kemajuan sekolah. Itu yang kami harapkan, sehingga kita bersama-sama membangun sekolah ini dari warga masyarakat, dari orang tua, dari siswa, membangun sebuah sekolah yang sesuai dengan harapan dan impian kita bersama. Yang keempat, hal yang sangat penting adalah komunikasi yang baik di antara orang tua siswa di dalam grup tersebut. Tanpa adanya komunikasi, pasti nanti akan menjadi miskomunikasi antara siswa dengan orang tua, miskomunikasi antara sekolah dengan orang tua, karena segala informasi akan disampaikan secara online. Yang berikutnya, hal yang sangat penting adalah orang tua juga memahami proses pembelajarannya anak dan bagaimana penilaian yang digunakan oleh Bapak Ibu guru. Tanyakan pada siswa, tanyakan pada putra putrinya, sejauh mana materi ilmu yang disampaikan Bapak Ibu guru. Kalau ada kekurangan, orang tua bisa menyampaikan lewat WA, lewat media sosial, tetapi secara bijak, gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang tak kalah pentingnya bagi orang tua adalah jaga 3P untuk anak. P yang pertama, pola asuh. Asuhlah putra putri selama kegiatan pembelajaran daring di rumah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, pola makan. Pola makan yang seimbang dalam kondisi seperti ini sangat dibutuhkan oleh putra putri Bapak Ibu semuanya. Dan yang ketiga adalah pola hidupnya anak. Jadi jangan sampai anak terlalu larut malam di dalam tidurnya, di dalam dia melakukan internetan yang tidak sesuai dengan kebutuhan di dalam proses pembelajaran ini. Jadi harapan-harapan inilah yang nanti dibutuhkan dalam rangka membangun kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dengan tujuan bahwa kepentingan sekolah adalah kepentingan bersama. Kepentingan sekolah adalah kepentingan kita bersama. Majunya sekolah juga majunya kita bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, yang ada di rumah, serta anak-anak semuanya yang kelas 10 yang kami cintai dan kami banggakan, sekali lagi Bapak mengucapkan selamat atas keberhasilan Anda melalui proses yang sangat panjang pendaftaran, kemudian melalui proses verifikasi data, dan Andalah yang mendapatkan bintang untuk bisa sekolah di SMK Negeri 8 Surakarta. Selamat bergabung di sekolah ini, meniti karir, meniti kesuksesan bersama SMK Negeri 8. Terima kasih atas beradanya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.